Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reaksi nuklir dan contohnya. Apa itu reaksi nuklir? Jadi, reaksi nuklir adalah proses di mana satu atau lebih nuklida dihasilkan dari tumpukan antara dua inti atom atau satu inti atom dan satu partikel subatomik. Yang artinya, reaksi nuklir adalah proses perubahan inti atom yang menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini terjadi biasanya karena nukleus atau partikel nuklir bertuburkan sehingga menghasilkan hasil yang berbeda dari produk awal. Seperti gambar di samping ini, bola-bola warna pink dan warna biru ini merupakan jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, reaksi nuklir ini hanya melibatkan inti atom saja, atau hanya melibatkan jumlah proton dan neutron, tidak melibatkan jumlah elektron. Jadi gambar-gambar ini hanya jumlah proton dan neutron. Di gambar tersebut tidak ada jumlah elektronnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri reaksi nuklir. Yang pertama yaitu melibatkan inti atom bukan elektron. Dalam reaksi nuklir, perubahan terjadi di inti atom, yaitu bagian atom yang terdiri dari proton dan neutron. Berbeda dengan reaksi kimia yang hanya melibatkan elektron di kulit luar atom. Seperti gambar di samping, gambar yang pertama yaitu proton dan neutron. Kemudian garis-garis yang melingkari antara proton dan neutron ini, garis yang mengelilingi proton dan neutron ini, itulah yang disebut dengan elektron. Atau yang biasa kita kenal dengan reaksi kimia yang hanya melibatkan elektron di kulit luar atom. Jadi garis yang mengelilingi proton dan neutron ini itu disebut dengan elektron. Kemudian gambar yang kedua yaitu merupakan inti atom. Inti atom di gambar tersebut terdapat di garis yang paling tengah. Jadi bola yang berada dalam lingkaran tersebut adalah inti atom. Kemudian garis yang mengelilingi inti atom tersebut disebut dengan kulit elektron. Nah, kulit elektron yang pertama itu yang berdekatan dengan inti atom itu terdapat 2 elektron, 2 bola-bola warna biru. Selanjutnya kulit yang kedua itu terdapat 8 elektron. Nah, kulit yang ketiganya itu 18 elektron. Kita bisa lihat dan hitung dari bola-bola yang terdapat di garis-garis tersebut ya. Kita masuk ke dalam ciri-ciri yang kedua, bisa menghasilkan partikel radiasi seperti alfa, beta, atau gamma. Partikel alfa adalah inti helium yang bermuatan positif. Kemudian partikel beta adalah elektron atau positron yang bermuatan negatif atau positif. Selanjutnya yaitu radiasi gamma, yang merupakan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi tanpa massa atau muatan. Partikel-partikel ini dilepaskan ketika inti atom mencapai keadaan stabil setelah reaksi. Seperti pada gambar di bawah ini, kita sebut saja ketiga gambar tersebut sebagai kertas ya. Jadi partikel alfa ini adalah salah satu jenis partikel radiasi yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif. Contohnya dia tidak bisa menembus kedua kertas tersebut. Kemudian yang kedua ada partikel beta. Nah, partikel beta ini bisa menembus 2 kertas sekaligus, tapi tidak bisa menembus langsung ketiga kertas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu radiasi gamma. Jadi radiasi gamma ini partikelnya ini berenergi tinggi ya, karena dia bisa menembus ketiga kertas tersebut tanpa massa ataupun muatan. Jadi radiasi gamma ini berbeda dari partikel alfa dan partikel beta.
Karena kenapa? Karena partikel alfa ini terdiri dari 4 dan 2 dua muatan yang bermuatan positif ya. Seperti yang kita lihat di sini ada bola-bola tersebut yang dekat dengan kertas itu merupakan massa atau muatan. Jadi dia memiliki massa atau muatan. Kemudian partikel beta memiliki satu, dia memiliki satu massa. Nah, itulah perbedaan dari partikel alfa, partikel beta, kemudian radiasi gamma. Kalau radiasi gamma ini tidak memiliki sama sekali partikel ataupun muatan. Sorry. Kalau radiasi gamma ini tidak memiliki sama sekali massa ataupun muatan. Jadi dia bisa menembus ketiga kertas tersebut, tapi tidak secara langsung ya, karena energinya sangat tinggi. Jadi dia dapat menembus kedua kertas tersebut sampai dengan kertas yang ketiga. Jadi kita sebut saja sebagai peluruhan radioaktif ya. Karena radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil selama peluruhan radioaktif. Berarti sinar gamma ini memiliki daya tembus paling besar dari ketiga partikel radiasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada PLTN atau yang biasa disingkat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi, PLTN ini adalah stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan dan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN ini juga termasuk dalam pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan. Pasti di sini ada yang bertanya kan, bagaimana cara PLTN ini untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi caranya yaitu PLTN ini memanfaatkan energi termal yang dihasilkan saat inti uranium dibelah. Jadi energi ini digunakan untuk menghasilkan uap bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi dari air yang direbus di dalam reaktor nuklir. Artinya yaitu energi yang dilepaskan digunakan untuk memanaskan air, kemudian menghasilkan uap dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi cara kerjanya. Baiklah, contoh yang kedua yaitu senjata nuklir. Jadi senjata nuklir ini adalah salah satu contoh energi nuklir yang cukup berbahaya. Senjata nuklir atau bom atom adalah senjata pemusnah massal yang memperoleh kekuatan destruktifnya dari reaksi nuklir, baik melalui fisi nuklir, fusi nuklir, ataupun kombinasi keduanya. Senjata nuklir memiliki daya rusak yang mampu menghancurkan sebuah kota atau daerah. Nah, kalau misalnya di sini ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih senjata ini masuk ke dalam contoh energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya jelaskan sedikit ya, kenapa bisa masuk ke dalam contoh reaksi nuklir. Karena melibatkan perubahan inti atom, baik itu pemecahan atau fisi maupun penggabungan atau fusi yang menghasilkan energi dalam jumlah besar. Jadi, senjata nuklir ini adalah alat peledak yang memperoleh kekuatan penghancurnya dari reaksi nuklir, baik yang terdiri dari dua kombinasi, baik itu fisi maupun fusi. Kalau misalnya ada yang bertanya, apa sih fusi dan fisi itu? Jadi, fusi itu merupakan penggabungan, kemudian fisi itu merupakan pemecahan yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar, seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama ini kita lihatnya hanya satu, kemudian ledakannya itu sangat luar biasa. Jadi, itulah yang disebut dengan fisi. Oke, selanjutnya yaitu slide terakhir. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai reaksi nuklir dan contohnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan jangan salfok sama stikernya. Bye-bye.